Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pemat, apa kabar? Semoga Sobat Pemat selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum memulai podcast ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Metania Zahra, bisa dipanggil Meta. Saya akan menjadi host selama sesi podcast ini. Sesi podcast ini akan membahas mengenai salah satu program MBKM. Sebelumnya, apa sih MBKM itu? MBKM yaitu singkatan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang di dalamnya terdapat program-program dari pemerintah yang dapat diikuti oleh mahasiswa se-Indonesia. Nah, Sobat Pemat, boleh banget ikut program Kampus Merdeka ini. Nah, sekarang di podcast ini kita akan membahas mengenai kampus mengajar. Saat ini sudah hadir di sebelah saya salah satu mahasiswa PEMAT yang mengikuti kampus mengajar batch 2. Betul Mbak Zai? Iya benar banget Mbak. Nah sebelum itu kita perkenalkan dulu ya. Silakan Mbak Zai untuk memperkenalkan diri kepada sobat PEMAT di rumah. Oke baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Zenza Cintarana. Saya merupakan salah satu mahasiswa PEMAT UAD angkatan 2019. Kemarin alhamdulillah tahun 2021 saya berkesempatan untuk menjadi salah satu mahasiswa yang diterima dalam kampus mengajar angkatan 2. Nah, Sobat Pemat sudah tahu kan siapa tamu kita kali ini? Yuk kita langsung tanya-tanya aja terkait kampus mengajar. Nah, Mbak Zai, boleh dong dijelasin apa sih kampus mengajar itu? Oke, mungkin aku jelasin dikit ya. Kampus mengajar itu merupakan salah satu program dari Kemendikbud yang tadi udah disebut sama Mbak Meta ya, MBKM. Nah, di situ mahasiswa itu berkesempatan untuk membantu guru-guru di SD dan juga SMP di seluruh Indonesia. Kemudian di situ nanti kita akan membantu proses pembelajarannya, kemudian mengenai adaptasi teknologi kayak gitu-gitu, Mbak. Gitu. Berarti kampus mengajar ini mengajar di SD atau di SMP? Iya, kalau yang angkatan 2 emang SD sama SMP, tapi untuk angkatan pertama kemarin cuma di SD gitu. Baza ini dapatnya di SD atau di SMP? Nah, kebetulan alhamdulillah aku sendiri dapatnya di SD Muhammadiyah Semingin, itu di daerah Moyudan, masih satu kabupaten ya sama rumahku di Sleman, tapi kalau Moyudan itu Sleman bagian barat banget, kayak hampir ke Kulon Progo gitu ya, jadi lumayan jauh lah kalau dari rumah. Emang kalau kampus mengajar itu jauh-jauh ya Mbak jaraknya? Tergantung sih kayaknya, tapi kebetulan aku lumayan dapet jauh. Terus tapi ada juga yang nggak terlalu jauh juga ada, tapi terus ada yang kalau angkatan 2 kemarin kayaknya belum ada yang lintas pulau. Iya, jadi masih di domisilinya masing-masing sesuai pas kita ngisi di apa pendaftarannya gitu kan. Itu sih kayaknya kalau jauh-jauh ya mungkin sejam gitu-gitu. Masih bisa ditempuh pakai motor. Ya. Apa sih alasan Baza mengikuti kampus mengajar ini? Untuk alasanku sendiri sih yang kayak orang-orang biasa ya, cari pengalaman gitu kan, itu udah alasan umum. Tapi mungkin untuk alasan lebih khususnya karena kan sesuai sama jurusan kita ya, nanti bakal jadi calon pendidik, dan itu menurut saya sendiri sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam mengasah kemampuan kita dalam mengajar tentunya, karena di situ juga kita jadi tahu nih gimana kalau mengajar di SD, terutama kan yang aku dapatnya di SD gitu. Terus alasannya juga ya cari pengalaman, kemudian menambah relasi, karena kan jujur kalau nggak ikut kelas mengajar aku pun nggak bisa dapat teman-teman yang dari univ lain gitu kan, diajak kan itu satu kelompoknya gitu kan. Terus juga nantinya bakal dapat ada sertifikat gitu kan, nanti bisa kita pakai buat menunjang kita kerja nanti gitu. Terus kemudian alhamdulillahnya dapat uang saku juga, terus ada potongan UKT itu. Itu sih. Berarti banyak manfaatnya ya. Iya benar. Kalau boleh tahu di SD yang Baza ikut KM itu anak UAD-nya ada berapa ya? Nah kebetulan kan kalau di SD Muhammadiyah Semingin itu kemarin ada 6 orang satu kelompok. Terus yang dari UAD itu ada 3 orang, yang 2 dari UMS Universitas Muhammadiyah Surakarta, terus yang satunya dari Universitas UNES tuh Universitas Negeri apa ya? Apa Semarang ya? Iya kayaknya. Nah itu di UNES. Terus kebetulan kalau dari 6 itu yang basicnya emang di pendidikan itu ada 3 dari UAD semua, itu anak FKIP semua. Terus kalau yang sisa 3-nya mereka yang bukan FKIP. Terus
kebetulan juga ini dari 6 tuh yang angkatan 2019 aku doang, lain-lainnya angkatan 18 gitu. Oh, jadi lebih banyak teman dari kampus lain juga bisa tukar-tukar Iya, informasi ya. benar. Iya. Mbak Zri kalau boleh tahu tahapan apa sih yang bisa diikuti untuk mengikuti kampus mengajar ini? Mungkin dari ini ya, sebelum pendaftaran ya, sedikit aku cerita juga gitu. Kalau untuk tahapannya sendiri tentunya kita cari informasi dulu, bisa dari kakak tingkat yang kemarin ikut kampus mengajar angkatan pertama, kita cari-cari info gimana sih syarat-syaratnya itu apa aja gitu kan. Terus kita mencari informasi juga melalui website MBKM, kemudian dari Prodi juga nanti ngasih informasi biasanya. Terus kita penuhi syarat-syaratnya apa aja buat daftar, kayak apa ya, kemarin itu mungkin termasuknya salah satunya adalah surat pernyataan dari orang tua itu setuju atau enggak. Kemudian kita ada mencantumkan beberapa sertifikat kegiatan. Terus kemarin juga ada apa tuh, surat kesehatan gitu-gitu. Terus nah itu kan syarat-syaratnya. Kemudian setelah itu kita ada tes seleksi tertulis itu. Kalau pas angkatan 2 kemarin itu tentang kebinekaan atau keberagaman gitulah, itu tesnya. Kemudian setelah tes itu beberapa hari itu terus kita ada pengumuman. Nah setelah pengumuman itu kalau aku sih nggak ada sehari setelah pengumuman kita dapat email itu kita diterima di maksudnya kita dapat di sekolah mana itu di email lah. Kemudian itu disetujui apa enggak baru diambil gitu. Berarti sekolahnya itu udah ditentuin dari pemerintahnya Iya ya? benar banget, dan itu kayaknya juga pemerintah kalau kemarin sih kebetulan tuh, jadi aku dari 6 orang itu yang satu kakak kelas SMA kan, nah rumahnya juga satu kecamatan sama aku. Terus yang dua itu satu desa sama aku, tapi aku juga baru kenal pas itu gitu kan, satu apa kelurahan deh, kelurahan Wedomartani. Nah jadi kayak mungkin yang daerah situ tuh emang tempatnya di barat-barat semua gitu loh, kayak gitu sih kayaknya. Jadi ditempatin dalam satu sekolah gitu ya. Gitu. Nah selain mengajar di kampus mengajar ini ada kegiatan apa lagi sih Mbak? Ya kalau utamanya kan tentunya kita bantu guru ya dalam pembelajaran. Nah selain itu kita juga kemarin kelompok saya itu mengadakan beberapa lomba gitu. Kalau misalnya kita ada peringatan hari kemerdekaan, hari pahlawan, hari-hari besar gitu, kemudian kita juga pernah mengadakan lomba hafalan karena kan basicnya di Muhammadiyah ya, itu juga uh, bagus banget buat di sana. Terus kita biasanya kemarin juga membantu beberapa siswa untuk mengikuti lomba. Kemudian kita juga mengajarkan teknologi, meskipun di sana itu sangat masih terbatas banget, kayak komputernya gitu tuh masih terbatas banget, tapi kita berusaha untuk memperkenalkannya dengan laptop kita gitu. Jadi 6 orang itu pernah mengadakan kegiatan, kita pakai laptop kita masing-masing untuk peserta didik biar seenggaknya kenal gitu laptopnya, cara memakainya gitulah, dasar-dasarnya gitu. Itu siswa-siswa di sana pada excited gak sih Mbak atau gimana? Iya kan, kita kan mulai itu bulan apa ya, Agustus atau apa gitu kan ya. Nah itu tuh di sana belum offline, jadi masih daring semua kan. Ya udah kita bantu sebisa mungkin untuk pembelajaran daring, kita bantu guru-guru untuk membuat materi dan lain-lain. Kan kita belum pernah ketemu sama peserta didiknya. Kemudian pas udah ketemu ya, ya biasa kayak 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 PPL gitulah ya kalau di sekolah gitu. Nah mereka juga seneng gitu kan. Dulu kalau kemarin itu masih shift 1 shift 2 gitu kan. Nah terus kita juga bantu guru di sana. Kemudian mereka itu juga paling seneng kalau misalnya kita ada lomba, karena kan ketika kita mengadakan lomba mesti kita kasih hadiah tuh. Nah mereka senengnya di situ gitu. Ini tuh kegiatan kampus mengajarnya berapa lama sih Mbak? Kalau untuk angkatan 2 itu 5 bulan, kalau yang angkatan pertama kayaknya 3 bulan, beda ya. Oh, waktu Mbak Zai itu 5 bulannya dari bulan apa? Kalau berakhirnya Desember berarti bulan apa tuh? Bulan apa? Agustus ya? Iya. Berarti disambi ya kuliah sama kampus mengajar. Iya, dan kebetulan kemarin juga kan ya memang di situ sih menurut aku apa ya, pengalaman yang buat Tantangan aku gitu ya? buat aku juga jadi memanajemen waktuku sendiri, karena kan aku juga kuliah juga kampus mengajar,
terus juga kebetulan kemarin juga baru di organisasi gitu. Bagaimana sih cara Mbak Zai memanage waktunya untuk kampus mengajar, untuk organisasi, terus untuk kuliah? Itu kan pasti tabrakan banget. Iya. Ya. Nah iya, dan kebetulan kemarin juga di organisasi baru banyak ini ya, apa namanya, kegiatan gitu ya. Mungkin kalau lebih ke ini sih, di ya gimana caranya kita untuk memprioritaskan mana sih yang harus dikerjain dulu gitu kan. Nanti kalau misal pagi ya tentunya aku kan ke SD itu, jadi dari rumah mungkin sekitar jam 6 ke SD, terus jam 7 udah sampai sana, dan itu kan di samping kuliah tuh. Nah kebetulan semester 5 kemarin juga jadwalnya pagi semua, ya udah gitu kan. Dan kebetulan juga aku di SD tuh gurunya eh, memaklumi gitu loh, kalau misal aku emang harus kuliah sinkron ya udah aku izin dulu gitu, bantunya nanti. Kemudian nah di situ juga untuk memanajemen waktunya kita prioritaskan mana dulu yang harus dikerjakan. Kemudian kalau kuliah kan itu ya tadi disambi pas kita pas aku lagi di SD. Kemudian kalau untuk organisasi ya ntar kalau udah pulang gitu sih. Tapi semuanya kepegang ya Mbak, Iya, kuliah, alhamdulillah. KM, dan berorganisasi. Nah, apa aja sih Mbak hambatan selama mengikuti KM? Oke, kalau untuk hambatannya sendiri dari internal pribadi aku mungkin nggak terlalu apa ya, nggak bisa dibilang nggak ada sih, karena kan alhamdulillah dari orang tua dan keluarga support semua. Sebelum mendaftar pun juga aku konsultasi dulu nih gimana gitu, dijelasin juga ke orang tua ini tuh kegiatannya gini gini gini, terus orang tua setuju, terus ya udah gitu. Kalau untuk mungkin hambatan di SD-nya sendiri juga tadi udah aku bilang kalau di sana kebutuhan atau alat-alat untuk komputernya tuh kurang banget. Bahkan kemarin kayaknya cuma sekitar 2 komputer yang ada di sana. Jadi ketika mereka kelas 5 itu ada ujian AKM, itu pakai laptop guru masing-masing. Jadi ya tentunya kalau antara laptop sama komputer kan beda ya Mbak. Iya. Untuk untuk mengerjakannya juga. Terus mungkin itu kalau untuk akomodasi itu nggak masalah, karena alhamdulillah jalannya tuh nggak yang apa ya, nggak yang susah dilewati gitu loh, lewat jalan raya gampang gitu, gampang dicari juga lokasinya. Terus apalagi ya hambatannya, mungkin ya karena di SD itu juga rata-rata anak-anaknya tuh masih masih di bawah rata-rata kan kemampuannya, jadi untuk mereka pun nggak semuanya punya HP gitu. Nah itu hambatan pas pembelajaran daring itu, jadi nggak ada HP masing-masing, harus pakai HP orang tua kan. Terus malah ya mereka jadi mengerjakan tugas-tugasnya kalau orang tua udah pulang. Nah di situ kalau hambatan pembelajaran pas daringnya itu. Kemudian kalau waktu udah mulai luring kemarin sempat ya karena dari daring ke luring itu kan peserta didik kemampuannya ini ya beda ya. Iya. Nah itu susahnya di situ sih. Sampai saat ini sama teman-teman KM-nya masih berkomunikasi nggak Mbak? Masih karena kan kita ada grup juga, terus ada grup ya grup yang kita sendiri, terus ada yang grup, ada yang DPL-nya gitu kan. Nah, kalau sampai saat ini masih berhubungan baik, dan kemarin juga pas eh, pas kita masih di sana itu juga sering main gitu kan, pas di luar jam KM gitu kita main bareng. Terus habis itu kemarin juga pada main ke Solo bareng juga gitu sih, masih baik. Oh, seru ya, akrab ya Iya sama iya teman-temannya. alhamdulillah. Mbak boleh dong kasih pesan untuk sobat pemat yang mau mengikuti KM selanjutnya. Pesannya yang pertama yang jelas harus konsultasi dulu ke orang tua gimana baiknya, karena kan kalau itu nggak disetujui orang tua juga percuma gitu kita kan. Itu yang pertama. Terus selanjutnya kita harus tahu kemampuan kita, bisa nggak sih kita ikut kegiatan itu di samping kita kuliah, karena kan yang bisa mengukur kemampuan diri kita tuh kita sendiri gitu kan. Harus bisa itu. Kemudian belajar juga manajemen waktunya mau kayak gimana, targetnya tuh apa, kita ikut itu harus ada gitu kan. Nggak, jangan cuma asal ikut-ikut doang gitu kan, nanti nggak dapat apa-apa juga kalau cuma itu. Terus pesannya ya kalau memang ada kesempatan itu ya sebisa mungkin diambil, karena kan perbandingannya gini, kita kan misalnya kita udah daftar nih, terus kita lolos tapi kita nggak ambil, berarti kita menyia-nyiakan kesempatan yang ada kan. Karena kan itu juga sekali seumur hidup gitu loh, nggak mungkin ada datang 2 kali gitu. Udah misalkan ada pun juga udah beda kan kesannya gitu, kesempatannya beda. Terus ya mungkin juga
Pesannya juga banyak belajar dari lingkungan baru, kemudian teman-teman baru, guru-guru yang ada di sekolah pun juga mesti banyak yang bisa kita ambil dari mereka gitu loh. Itu pesannya. Wow, seru sekali ya kegiatan kampus mengajar ini. Nah, buat sobat pemat yang masih kepo dan masih bingung terkait kampus mengajar, boleh banget buat tanya langsung ke Mbak Zai. Boleh kan, Mbak? Boleh. Kontak langsung ke Mbak Zai nanti, bisa DM IG-nya atau chat di WA. Mbak Zai Oke. selalu terbuka untuk sobat pemat. Iya dong. Nah, setelah sesi podcast ini, saya harap Sobat Pemat dapat lebih excited untuk mengikuti program MBKM, terutama kampus mengajar ini. Baik, terima kasih Mbak Zai Sama-sama, sudah meluangkan Mbak. waktunya untuk Sobat Pemat. Semoga bermanfaat untuk Sobat Pemat dan Amin. selalu semangat Mbak untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Siap, semangat juga buat pemerintah. Makasih Mbak Zai. Buat Sobat Pemat yang di rumah, pantengin terus YouTube Pemat karena bakal ada podcast-podcast seru setelah ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.